Nanti moderator ingin MC-nya apa sih namanya? Untuk setting kita ya horizontal tadi efek MC-nya live sekalian. Oh mantap. Saya izin pulang sekali Posisinya di video ya. Masih sudah dimulai. saya ini nanti ya. Udah share grupnya ya. Ya. Ini kursinya kurang dua loh. Ya kok ini model jenis model enak sekali di model polo. Tapi kan nanti pas langsung di sini sesi tanya jawab udah moderasi di dalam, baru langsungnya tetap di dalam ini. Tanya dulu konsepnya gimana. Main di praktek ya? Ini untuk resume terus share screen ini dulu. Iya, MC tak putih dewean sih. Ayo MC. Oh, Mas Ayu. Siap. Iya. Ayo Tirawa. Tirawa sih ya. Besok meneh ayo. Sesi berikutnya. Anu sih menghindar besok jenang Selasa tanggal 10. Besok. Ya. Besok next agenda. Tapi kan pas sesi tanya jawab kan langsungnya tetap di dalam, kita dikasih gitu. Nanti pas jelasin lagi. Kalian berdua masuk di sini nanti. Harus masuk ya. Silakan. Itu mau beli terserah. Oke, SP mungkin. Ini tetap pakai tapaknya nih, Saya pakai warna hijau, Pak. Enggak. Jelek. Aku lepaskan dulu ya. biru. Nganggo jas. Jas siapa? Jas Klanten. Coba, Pak. Oh, pada wae jas tuh. Wah. Rasanya. Jangan nanti jadikan itu dong. Paman dulu. Tapi dari biru gue. Warna green ya? Kuduna jenengan orang nggak mau. Pakai masker nggak, Pak? Pesan putih. Ininya baju warna lain ada tidak? Warna putih, kos jalan. Nggak apa. Saya keker kok. Aku pede. Pak David nggak punya jas, Pak? Ada di masjid. Ambilin, Pak. Nanti sekolah kan di Nemburi. Kalau dikunci. Paling belakang. Nggak usah harus masuk. Terus suaranya jelas nggak? Oh, gemeteran dikit ya. Hah? Iya gue. Surat Al-Insyirah. Iya. Nanti melakukan Oke, aku diajarin sih. Ini. alam nasrah. Alam Nasroh. Kosong dulu. Iya Mas, diajarin sih. Saya deg-degan baca dulu. Begitu ya. Dulu kita udah makan lagi. Apa ya? Aku dulu mau ingat tuh. Siap kali ya. Alif berarti. Ayo, peminat dong, Mas. Dia kan nggak pakai jas. Kok jelas sekali?
Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya mana mic-nya? Ya gitu. Siap bro. Kedengeran suara saya? Bos baru 5 ya. Di grup udah pada oke. Ya ditunggu lengkap dulu lah. Baru 5. Tiga. Tapi untuk saya termasuk nggak? Nah, Tadi opening dulu, video opening Wakil tekan sebelum dibuka. Sambil menunggu peserta yang lain. Lagi bawah. ayo wis lak kabeh yuk. Boleh. Rasa kuno udah langsung. Tanya itu acara apa tuh mas? Masuk aja dulu. Masuk aja gitu. Join us. Bilang aja. Ini kan yang tadi kita pakai di call. Jangan chatin Mas Asar dulu. Malas kalau kita mah jangan. Saya mau tampil. Kamu anu aja bikin statusmu, Pak. Oh, malah terkenal. Enggak maksudnya. Belajar menunya. Dikasih waktu untuk mengkomentar waktunya. Linknya dikirim ke Asta biar nanti bisa ini share screen. Yuk. Iya, daftarnya belum. Aku muncul lebih info gitu.
segini harus selalu tampil sempurna. Lampunya itu maksudnya. Lampunya itu karena sayanya. Waduh. Siapa? Oke, Mukanya sudah kelihatan. Ya udah tuh buka dulu. saya tremori Pak, gemeter Pasti nih. dikasih make up nih tadi. On air. Oke, 1, 2, 3. Pak, diapain loh Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang kepada para peserta Virtual Training IPCC ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari bersama di sini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, sambil memulai acara, sambil mempersiapkan hal-hal yang nanti bisa diikuti untuk acara training. Sebelum itu akan kita awali dulu dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Salahuddin Al-Ayyubi. Kepada Ananda Salahuddin Al-Ayyubi kami persilakan. Rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan tilawah yang disampaikan oleh Ananda Salahuddin Al-Ayyubi bisa menambah keberkahan pada acara hari ini. Baik para peserta virtual training IPCC, selanjutnya adalah
sambutan dari Kepala Sekolah SMK ITS Informatika yang akan disampaikan oleh Ustadz David Hadi Ashari. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dari Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu bersama dalam agenda luar biasa yang diadakan oleh SMK ITS Informatika bersama siswa-siswi kelas 12 begitu, angkatan 10 Genius, dalam rangka agenda ITCC begitu ya, yaitu agenda ITC Content Creator atau kelas Content Creator ITC Muda. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabiin hingga akhir nanti. Baik sahabat ITC Muda sekalian, ini mohon izin memanggil peserta sekalian ya yang sudah hadir di Zoom, sudah beberapa peserta yang hadir. Spesial untuk kalian teman-teman ITC Muda, sobat ITC Muda, pada kesempatan siang hari ini adalah agenda pertama begitu ya. Agenda pertama yang harapannya dengan agenda ITCC ini bisa minimal mengenalkan kepada kalian semua para sobat ITC Muda terkait dengan dunia konten kreator. Pasti tentu ya, para peserta semua sobat ITC Muda ini sudah sering sekali mendengar terkait dengan konten kreator, bukan? Nah tentu pasti yang ikut mendaftar acara ini tertarik untuk menjadi seorang konten kreator yang mana bisa mengedit video, fotografi, dan berbagai bidang konten kreator yang lainnya. Nah khusus untuk hari ini, khusus untuk 3 hari ke depan, kita akan mengadakan kelas spesial khusus fotografi dan videografi. Sebenarnya untuk konten kreator itu banyak begitu ya, tidak hanya video sama fotografi saja. Bisa jadi live broadcasting, bisa jadi desain grafis dan seterusnya, jurnalistik dan seterusnya. Nah, untuk kali ini ITCC yang pertama ini kita khususkan dulu untuk basic-basic pengenalan dasar terkait dengan fotografi dan videografi. Nah, sobat ITC Muda sekalian, para peserta ITCC yang pertama SMK ITS Informatika, siswa-siswi SMP begitu ya, dari manapun berada. Saya lihat datanya ada yang dari Lampung, ada yang dari Bogor, ada yang dari Jawa, ada yang dari Solo sama aja ya. Ya kami ucapkan selamat datang semuanya di agenda virtual ITCC ini. Semoga dengan agenda ini bisa menambah wawasan teman-teman sobat ITC Muda sekalian, para peserta konten kreator yang akan siap menjadi konten kreator kebanggaan negeri ini begitu ya. Harapannya dengan terselenggaranya hari ini minimal teman-teman ITC Muda semua mengenal dasar-dasar terkait dengan fotografi dan videografi. Materinya akan banyak sekali teman-teman. Jadi memang kita tidak mewajibkan teman-teman ITC Muda semua memiliki gear, alat, dan juga perangkat-perangkat di awal begitu ya. Karena ini masih basic dasar, pengenalan awal. Jadi cukup untuk menyimak. Kalau sudah punya alatnya syukur, alhamdulillah bisa segera dipraktekkan. Jadi minimal teman-teman bisa mengenal alat-alatnya dulu. Jadi nanti ada narasumber yang luar biasa, yaitu siswa kita juga, siswa SMK juga yang nanti akan mengenalkan berbagai gear atau tools-tools yang dibutuhkan untuk menjadi content creator. Nah, tidak harus langsung beli semua begitu ya. Pakai alat yang sederhana yang kita punya, HP dulu gitu ya, atau yang kita punya di sekitar kita, itu bisa kita maksimalkan untuk membuat konten gitu ya. Bisa konten foto, konten video. Yang penting skill tekniknya kita punya. Walaupun HP seperti ini biasa begitu ya, kita punya paham teknik skill fotografi seperti segitiga triangle fotografi begitu ya, exposure dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan narasumber. Atau juga terkait dengan teknik framing, semua nanti akan dibedah oleh tim narasumber dari siswa kelas 9 angkatan Genius sekolah kami yang kami cintai. Nah, mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat, semoga acara ini bisa menambah motivasi teman-teman ITC Muda semua untuk bersiap-siap menjadi konten kreator kebanggaan bangsa begitu ya, tentunya dengan menyediakan konten-konten terbaik medianya di sosial media kita. Agar apa? Agar konten-konten kita ini bisa bermanfaat orang-orang sekitar. Karena motivasi kita sebagai konten kreator itu adalah menebarkan manfaat kepada
orang-orang yang melihat konten-konten kita seperti itu. Nah, lengkapnya mungkin nanti akan dipandu oleh moderator. Apa itu konten kreator dan juga pengantarnya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada seluruh sobat Insi Muda yang telah mendaftar jauh-jauh, tidak hanya dari Pulau Jawa saja. Semoga acara ini bermanfaat. Ketika ada kendala silahkan, jangan malu, tidak perlu malu begitu ya. Di grup yang sudah diberikan oleh panitia silahkan ditanyakan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan. Gitu nggih. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, dan mohon maaf apabila ada salah begitu ya dalam menyampaikan sambutan di awal kali ini. Saya tutup sambutan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, suara nih masih kecil tapi terjelas, masih terdengar. Gila ya? Baik, terima kasih kepada Bapak David Haryasari selaku Kepala Sekolah SMKITS Matematika. Luar biasa sekali ya sambutan dari beliau. Mudah-mudahan nanti kita para peserta dari agenda virtual training ITCC, apa tadi ITCC? IT Content Creator begitu ya. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh para ya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari bersama-sama bisa dipraktekkan di rumah dengan alat yang seadanya, begitu ya. Dan juga nanti mudah-mudahan kita bisa belajar dengan maksimal. Oke, selanjutnya akan dipandu oleh para moderator kita. Kepada para moderator sudah siap ya? Kepada para moderator yang luar biasa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC Ustadz Lutfi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendampingi atau membersamai teman-teman semua dalam diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya kita sapa-sapa sedikit ya Mas. Oke. Untuk para teman-teman dan audiens yang berada di rumah. Ya, apakah ada dari sini ada peserta, ada yang dari jauh, dari luar Jawa, apakah ada? Silakan raise hand-nya. Ada yang dari Sleman, Tegal, Purworejo, Ponorogo, Cirebon, Semarang, Surabaya, Brebes, Bogor, dan Bengkulu, Mas. Wah, banyak sekali. Ini kelihatannya dari jauh-jauh daerah ya. Iya. Jadi tidak hanya dari Solo atau Jawa Tengah, jadi ada yang dari luar Pulau Jawa. Ya, ada yang dari Bengkulu. Mantap. Semoga selalu semangat ya Mas dalam mengikuti acara ini. Oke, kami ucapkan selamat siang kepada seluruh peserta ITCC 1.0. Dan hari ini kita akan membahas tentang konten kreator. Kira-kira Mas, teman-teman semua di sini, apakah ada yang tahu konten kreator itu apa sih? Gimana Mas Mutli? Mungkin bisa menjelaskan apa itu konten kreator? Ya, oke, terima kasih Mas Mutli. Jadi saya sedikit menjelaskan gambaran konten kreator ya. Konten kreator ini seseorang yang membuat konten atau karya dengan kreativitas melalui media apapun. Jadi konten kreator ini sangat luas, bisa dari apa saja, dari karya-karya seni dan lain-lainnya. Tapi untuk diskusi kita siang hari ini, kita akan membahas konten kreator yang berhubungan dengan videografi dan fotografi. Berarti 3 hari ke depan kita akan fokus di videografi dan fotografi, begitu ya Mas? Benar sekali. Untuk hari pertama, hari ini siang ini kita akan belajar dan sharing-sharing bersama tentang
teknik dasar-dasar videografi dan fotografi. Oke Mas, tapi sebelum itu sebaiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, acara pada siang hari ini akan dimoderatori oleh saya Mulfik dan saya Taki. Nah, untuk tidak perlu lama-lama lagi, maka dari itu akan kami sampaikan narasumber kita. Tapi terlebih dahulu kita akan, sebelum memasuki acara diskusi, kita akan menyampaikan peraturan acaranya. Peraturan acaranya yang pertama itu wajib on cam dan mikrofon dimatikan. Oke. Dan yang kedua itu untuk sesi tanya jawab nanti itu akan dilaksanakan di akhir setelah narasumber menyampaikan materi. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti itu bisa melewat Zoom langsung bertanya, langsung on mic, bisa langsung chat Zoom di kolom, dan bisa juga chat Japri nomor moderator. Nah, nomor moderatornya sudah dikirimi di grup peserta. Iya. Oke Mas, langsung aja, tidak perlu lama-lama. Kita akan membacakan biodata narasumber kita pada acara siang ini. Ya. Oke, dua narasumber kita ini merupakan siswa SMK ID Smart Informatika yang sudah memiliki banyak karya. Wah. Dan karyanya sudah dikenal oleh sekolah dan masyarakat. Dan baiklah, saya akan membacakan biodata narasumber pada siang hari ini. Yang pertama ada Muhammad Asfa Al-Farizi. Lahir di Wonogiri tanggal 11 Oktober 2003. Alamat Telesungan Gondang Rejo, Karanganyar. Agama Islam, status pelajar. Untuk sosmed IG @Asfa Al-Farizi. Untuk riwayat pendidikan, Mas Asfa ini di SD IT Lukman Al-Hakim, SMP IT Nur Hidayah, dan SMK IT Smart Informatika. Riwayat organisasi, Mas Asfa ini pernah menjabat sebagai Ketua OSIS 10 SMK IT Smart Informatika. Dan yang kedua, Wakil Ketua OSIS Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Dan yang ketiga, wartawan siswa Smart Informatika. Oke, untuk narasumber yang kedua kita adalah Muhammad Zain Rizky. Tempat tanggal lahir Surakarta 17 September 2002. Agama Islam. Alamat Jalan Salak 5 nomor 138 Perumnas Talur Ringgo Jaten Karanganyar. Instagramnya adalah Zainius. Riwayat pendidikan SDN Jumeneng Lor Sleman, SMP Nurul Islam Ngeplak, dan SMK IT Smart Informatika. Pengalaman organisasi menjadi ketua wartawan siswa SMK IT Smart Informatika Surakarta. Dan mereka juga pernah bekerja atau magang di suatu perusahaan yaitu PT Smart Media Prima di bidang fotografi dan video animasi, Mas. Dan majalah juga ya, Mas? Oh iya, itu majalah. Oke, mereka juga menjadi anggota aktif di Smart i3 dan Kalam Production. Ya, jadi Smart IT dan Kalam Production itu salah satu penyedia jasa broadcasting dan live streaming. Jadi Mas Asfa dan Mas Zain ini sangat berpengalaman di bidang live streaming, broadcasting, dan salah satunya tadi di PT Smart Media Prima, majalah dan video animasi. Wah, mereka sangat luar biasa sekali. Benar banget, Mas. Oke, dan mereka juga mempunyai banyak sekali prestasi. Salah satunya yaitu menjadi juara satu lomba. Kepada Mas Asfa dan Mas Zain, kami persilakan.
dipakai ya? Pakai semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfal Farisi. Nama saya Muhammad Zain Rizky dan kita adalah Narasumber dalam acara ITCC kali ini. apa sih sebenarnya ITCC itu apa? Jadi ITCC ini adalah program yang diadakan oleh SMK ITC yang kepanjangannya adalah ITC Muda Training of Content Creator. Ya, ini mau sapa-sapa dulu ini Mas. Oke. Ini yang paling jauh dari mana? Ada yang bisa on mic, on cam? Lumayan ya Mas ya. Lumayan banyak ini. Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa ya? Ini yang paling jauh dari mana yang paling jauh? Yang dari luar Jawa bisa raise hand-nya, kita mau lihat. Yang saya kemarin nggak? Saya kemarin kan ngecek itu di promnya. Kan misalnya ada promnya. Itu ada dari luar Jawa, Mas. Oh, dari luar Jawa? Iya ada. Ada katanya dari Sumatera. Nah, Ya juga dari Kalimantan. Kalimantan. Ada juga dari Kalimantan ya? Iya. Itu kayak Kalimantan ini Jaya itu bukan alasan Mas. Oh, Itu bukan alasan. bukan alasan untuk Menimba ilmu. menimba ilmu. Karena teman-teman sendiri tahu kondisi kita sekarang seperti ini yang menghalangi kita untuk bisa bertatap muka. Tapi meskipun seperti itu tidak menjadi halangan bagi teman-teman semua untuk mengikuti acara IDC kali ini. Oke nih, kita belum lihat nih mana wajahnya teman-teman nih. Bisa on cam ya? Ayo. Yuk, bisa yuk. Yuk baru sebagian yang sudah on cam. Ayo. Oke. Gini Mas Adi, by the way, hari ini kita mau bahas apa aja nih? Kayaknya di meja ini udah ada beberapa hal. Oh iya. Iya, di sini ada lensa, ada kamera dan ada stabilizer. Coba teman-teman tebak tema kita akan belajar apa hari ini? Ayo. Ya maksimal kan. Iya. Gak apa, hari pertama gak apa-apa. Terus hari kedua, hari ketiga kita harus belajar bareng. Semuanya harus aktif supaya ilmunya itu tersampaikan. Jadi ini lensa ini saya bawa di sini karena hari ini kita ada materi pengenalan lensa. Oh, oke. Dengan lensa ini jenis lensa semuanya akan kita kumpas sampai tuntas hari ini. Ada juga ini Mas. Astagfirullah. Oh, hati-hati Mas. Astagfirullahaladzim. Oke, maaf. Maaf. Terlalu bersemangat nih kayaknya si Mas ini. Santai. Di sini ada kamera. Yep. Ada Itu kamera. lensanya panjang sekali Mas. Ini lensa. Nanti kita bahas. Oke. Di sini ada pengenalan kamera dan terakhir ini ada teknik angel video. Oh, pengambilan angel. Pengambilan angel. Jadi kita akan membahas tentang fotografi dan videografi, basic videografi dan fotografi. Jadi untuk hari pertama ini nanti kita akan belajar banyak sekali teman-teman, yaitu ada lensa, kamera, stabilizer. Iya. Nah, jadi itu kita kenalan dulu nih sebelum kita belajar cara ngeditnya, cara pengambilan Pengambilan gambarnya. Nah, kita kenalin dulu alat ini. Kita harus kenal alatnya supaya kita nanti bisa tahu gimana cara untuk membuat video yang baik dan benar. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak Tak sayang. Iya. Jadi tapi buat teman-teman di rumah yang nggak memiliki alat atau gear yang
Ya, yang mumpuni. iya. Yang mumpuni. Nah, teman-teman nggak perlu patah semangat, karena hanya dengan ini, seperti kata Pak Paswa tadi, hanya dengan mobile phone saja, teman-teman bisa membuat video yang ciamik, yang bagus. Contoh-contohnya banyak sekali mas yang menggunakan itu mas. Coba dicek lah, mampir ke Instagram saya di Zendesk. Itu ada beberapa yang pakai video HP biasa, pakai HP biasa mas. Iya. Pakai kemarin pakai ini juga, ada yang pakai ini juga. Iya. Ya. Dan hasilnya nggak kalah bagus ya sama kamera ya. Nah, jadi buat teman-teman, gimana pun kondisi teman-teman di rumah, tidak akan menjadi alasan bagi teman-teman untuk berhenti berkarya. Ya, jadi bukan tentang alatnya, tentang berbagusnya alat, tapi main bukan. Ya, main band gun. Nah, bukan tentang gunnya ya, Iya. tapi tentang mainnya. Orang yang di belakang yang megang senjata ini. Ini sama ini, seumpamanya ini yang megangnya pro, sama ini yang megangnya masih amatir. Amatir. Mungkin bisa bagus ini. Bukan mungkin lagi, udah pasti bagus Iya, yang benar banget. Jadi buat teman-teman di rumah, kita harapkan teman-teman semua semangat dalam menjalani acara virtual training ini, karena nanti kalau teman-teman bisa aktif dan semangat, maka ilmu yang akan dapatkan bisa sangat banyak dan sangat bermanfaat buat teman-teman di rumah. Apalagi sekarang kan zaman-zamannya pandemi dan online gini ya, pasti teman-teman di rumah waktunya banyak untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke Mas Zain, kita mungkin bisa mulai langsung. Teman-teman kayaknya udah pada penasaran tentang yang ada di meja nih. Oke. Coba dibuka modul ini. Oke. Itu modul skema ya. Yaps. Here we go. Dia agak besar lagi mas. Besar lagi. Nah, Lanjut. Bawah. Oke, pembahasan. Langsung ke pembahasan aja. oke. Dia apa sih itu mas? Pengertian kamera mas? Jadi apa sih kamera itu? Kamera adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Nama ini dapat dari kamera obscura. Obscura. Bahasa Latin untuk ruang gelap. Mekanisme awal untuk memproyeksikan tampilan di mana suatu ruangan berfungsi seperti cara kerja kamera fotografis yang modern. Kecuali tidak ada cara pada waktu itu untuk mencatat tampilan gambarnya selain secara manual mengikut jejaknya. Wah, bahasanya sangat sekali. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu piranti untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. Pada kamera televisi, sistem lensa membentuk gambar pada sebuah lempeng yang bercahaya, yang peka cahaya. Lempeng ini akan memancarkan elektron ke lempeng sasaran bila terkena cahaya. Selanjutnya pancaran elektron itu diperlakukan secara elektronik, dikenal banyak jenis kamera potret. Jadi intinya kamera itu adalah bukan menangkap gambar, tapi menangkap bayangan. Jadi teman-teman jangan salah, apa itu kamera? Kamera adalah objek, suatu alat untuk menangkap gambar sekitar, bukan. Sebenarnya kamera ini jenisnya adalah menangkap bayangan, sehingga bayangan potret jadi pada lembaran film. Ini ada jenis-jenis beberapa teknologi fotografi foto. Ada single lens reflex, ada kamera instan, dan ada juga yang sekarang itu kamera saku, yang kamera pocket itu mas, yang kayak itu masih yang sekarang kan udah ada SLR, udah ada mirrorless juga, ada juga yang udah tebal lagi. Jadi kamera saku ini udah hampir kalah juga kan. Kamera saku sama kamera HP mungkin lebih bagus kamera HP. Iya. Kemarin itu yang terbaru itu ada Samsung yang Ultra itu mas. Iya, Samsung S20. Ya, S20 Ultra itu udah mengalahkan DSLR bukan ya? Ya sudah bisa menyaingi. Ya bisa memfoto bulan tuh mas. Iya. Luar biasa. Teknologi 4.0. 4.0. Iya, 4.0. 4.0 sangat-sangat percepatannya sangat tinggi.
kita akan langsung ke materi pertama kita, yaitu pengenalan lensa. Di sini yang saya pegang ada lensa Nikon 18 sampai 55 mm dengan bukaan 1:3,5. Jadi gini. Mungkin kameranya bisa yang dari atas. Yang dari atas ya, Bu? Nah, kita lihat overview-nya. Kita lihat nih apa nih yang dipegang sama Mazda ini lensanya. Nah, Sini bisa dilihat di sini ya. Di sini ada kamera Nikon 18-55 mm. Ini adalah lensa kit dari lensa Nikon 3200. Ini mempunyai bukaan, atau kalau dalam bahasa fotografinya itu aperture bukaan kamera 1,3,5 dan sampai 3, jadi apa sih itu aperture? Aperture adalah bukaan lensa. Jadi semakin besar aperture-nya, jadi seperti 1.8, 1.2 itu semakin besar bukaan lensanya. Di sini ada bukaan lensanya ini. Jadi semakin apa sih efeknya itu? Efeknya itu semakin besar bukaan lensanya itu apa sih, Mas? semakin besar gambar yang ditangkap. Semakin ngeblur, Mas. Oh, berarti untuk membuat yang kayak bokeh-bokeh gitu ya? Bokeh. Yang biasanya yang pakai bokeh itu pakai lensa fix. Ya. Jadi hari ini kita nggak bawa lensa fix. Jadi lensa fix itu bisa membuat, jadi yang pengen gambarnya ngeblur gitu pakai lensa fix yang bukaannya paling kecil, bukaannya paling besar. Jadi kalau 1,3,5 itu bukaannya termasuk bukaan yang kecil. Tapi kalau 1,8 maka itu bukaan besar. Oh, jadi kembali ya teman-teman, semakin besar angkanya semakin kecil bukaannya. Iya. Nah, kita harus tahu nih kebutuhan teman-teman apa buat bikin foto atau video. Kira-kira mau yang seperti apa? Apakah yang blurnya seperti bokeh gitu, Iya. atau yang stabil ya? Yang biasa. Sini untuk lensa 18-55 ini biasanya digunakan, ini adalah lensa kit. Apa sih itu lensa kit? Lensa kit adalah lensa bawaan dari kamera. Jadi ada pembagian jenis-jenis kamera. Jadi dari 8 mm sampai 16 mm itu termasuk golongan lensa wide. 18 ke 55 itu termasuk lensa normal. 55 ke 130 itu lensa tele, dan 300 sampai ke 1000 atau ke 5000 mungkin bisa termasuk lensa super tele. Jadi seperti yang di lapangan sepak bola itu, Mas. Oh iya, yang panjangnya begini Iya, ya? bisa itu, Mas. Oh, oke, itu tahu. lensa super tele. Oh. Jadi jarak jauh bisa kelihatan. Jadi teman-teman kan pasti penasaran kan, kok itu bisa syuting dari dekat banget sih? Sepak bola itu. Nah, itu pakainya lensa super tele ya, Mas? Super tele. Di sini saya membawa yang 55-300. Oh, ini tele juga? Ini tele. Ini mungkin bisa sampai ya lumayan lah. Jadi untuk di sekolah kita, jadi kan ada tiap bulan itu ada acara seperti acara seminar. Iya, benar banget. Ada acara Sabtu berilmu. Oh iya, saya Ada tahu ya. apa lagi, Mas? Banyak, ada kayak semacam kesenian, Ya. olahraga, senam dan lain-lain sebagainya. Jadi katanya pernah ada juga turnamen sepak bola, Mas. Iya, benar banget. Jadi turnamen sepak bola itu kita pakainya kamera DSLR dengan shutter speed yang cepat. Jadi seperti gini. Shutter speed itu ada di kamera itu ada 1/500. Ya. Itu berarti shutter speednya itu masuk kencang. Sedangkan kalau 1/100 itu masih standar. Kalau 1/2 itu sama dengan setengah detik. Kalau 1 berarti itu 1 detik. Jadi semakin cepat kita shutter speednya semakin cepat, maka semakin cepat juga kamera menangkap gambarnya.
Jadi kalau kayak sepak bola itu biasanya pakai shutter speednya 1/1000. Karena kalau sepak bola kan gerak terus ya. Iya. Berarti kalau pakai speednya yang lambat, ya ngeblur dong. Iya, ngeblur mas. Jadi teman-teman, shutter speed adalah seberapa cepat nanti kamera memotret gambarnya. Semakin besar 1/1000 misalnya, itu nanti bisa digunakan untuk memotret atau merekam footage atau video yang bergerak secara cepat, seperti mobil yang berjalan misalnya, atau orang yang sedang berolahraga. Terus kita tadi ngomongin apa aja sih mas? Ini aperture, terus ada shutter speed, ini lagi ada apa mas? Nanti ada apa, exposure, Ada ISO. oh ISO. ISO itu apa sih mas? ISO itu yang saya tahu itu cahaya masuk ya, cahaya masuk kamera. Sensitivitas cahaya masuk. Jadi dalam fotografi ada 3 unsur, tiga hal yang harus kita perhatikan. Bisa dikenal, biasanya itu terkenal dengan segitiga exposure. Segitiga exposure. Itu segitiga exposure itu ada apa aja mas di segitiga itu? Ada ISO sebenarnya Ya. ISO, kemudian aperture, Iya. itu lagi shutter speed. Ya. Jadi dalam settingan kamera itu harus 3 itu diperhatikan. Jadi kayak gini. Kalau shutter speednya semakin cepat, kayak 1/50, 1/100, maka ISO-nya harus sekitar ISO-nya 400. Dan untuk bukaan lensa-nya kita setting ke 1/3,5. Agak membingungkan ya mas. Ya. Analoginya gini. Jadi anggap saja kita sedang mengisi ember yang isinya mengisi air dan ember. Kita jadikan shutter speed itu kayak apa itu namanya, shutter speednya itu jadikan seperti ember. Jadi ember ini penuh ketika shutter speednya berapa. Terus kita buka keran. Nah, keran ini kita anggap sebagai ISO. Terus ada lagi satu lagi yaitu aperture. Aperture kita analogikan sebagai kerikil. Iya. Jadi gimana caranya untuk kita cuma buka keran segini tapi penuh, Padahal di embernya ada kerikil. padahal di embernya cuma kapasitasnya segini, gimana caranya agar penuh gitu. Maka kita tambahin kerikil gitu mas. Jadi kita ini agak membingungkan ini mas, tapi emang susah sih ketika exposure. Jadi Kita akan belajar ya. Iya, kita akan belajar. Kita belajar paling-paling teman-teman. Kita akan belajar. Jadi untuk lebih mudahnya mungkin itu ketiga itu harus diseimbangkan teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman mungkin berpikir aku pengen video yang terang tapi dengan shutter speed yang cepat, misalnya ISO-nya dinaikkan, shutter speed-nya dicepatkan tanpa keseimbangan yang normal ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Kita harus belajar tiga-tiganya, shutter speed, ISO, dan Shutter speed, aperture. Nah, jadi tiga-tiganya harus seimbang supaya untuk mendapatkan tangkapan gambar dan video yang baik. Buat teman-teman yang masih bingung, tenang aja, kita akan kupas tuntas materi tersebut pada hari ini. Mungkin cuma dasar-dasarnya aja ya. Ini untuk aperture dan bukaan lensa dan ketika exposure itu nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke kamera. Oke. Sini yang saya pegang ini adalah seri DSLR. DSLR. Terus di pasaran tuh ada seri apa sih mas? Ada seri apa aja? Apa? Ada seri kamera apa sih? Ada DSLR, Iya. kemudian ada mirrorless, Betul. kemudian ada apa lagi ya? Ada yang dulu itu ada kamera pocket. Oh ya, pocket cam. Nah sekarang ini yang untuk kamera standar film itu namanya kamera apa mas? Kamera sinema. Ya, sinema. Yang begini-begini tuh ya? Iya, bisa. Jadi pasti ada pertanyaan gini, bang,
DSLR atau mirrorless itu bagusan mana sih? Mana sih Pak? Mirrorless Pak. Gitu ya, jawabannya ya untuk sekarang mirrorless lebih mendominasi. Iya. Jadi ini kan mirrorless itu seperti teknologi terbaru, jadi Lebih baru ya. proporsi baru ya. Iya. Dengan badannya yang lebih kecil, lebih mudah dibawa kemana-mana. Mirrorless itu gunanya cuman di kantongnya bisa masuk ya? Bisa. Saya ada di Iya, ada di enggak ada masih Mas. Wah, lupa Mas. Sayang sekali Mas itu. Cuma bisa kita kenalkan ke teman-teman ya. Iya, banyak. Dan bentuk dari kamera mirrorless sendiri itu terkesan simpel. Dan jadi teman-teman mudah untuk menggunakannya. Kalau misalnya dibandingkan dengan DSLR yang mungkin lebih banyak komponennya atau gimana, mirrorless ini terkesan lebih maksudnya elegan dan mudah untuk digunakan. Makanya untuk sekarang mirrorless lebih banyak digunakan dibandingkan dengan DSLR. Meskipun masih ada juga yang pakai DSLR. Kalau untuk ini hasilnya lumayan bagus juga sih untuk. Jadi gini, analogi ada pertanyaan kayak gini, bagusan mana, lensa yang mahal atau body yang mahal? Nah itu gitu. Jadi gini, kalau lens umpamanya kameranya harganya 5 juta, lensanya 15 juta, apakah itu worth it? Worth it? Jawabannya adalah worth it. Yes. Karena di dalam analoginya itu lensa itu seperti visual, sedangkan ini adalah body adalah pemrosesannya. Jadi kalau visualnya udah bagus, yang pasti pemrosesannya udah bagus. Jadi cuman eman-eman, tapi ya eman-eman aja sih Mas. Jadi kalau bodinya nggak bagus ya kayak gimana ya, teman-teman aja Mas. Jadi kayak fitur-fitur yang di lensa ini tidak bisa dimaksimalkan gitu. Ibaratnya kalau lensanya udah mahal dan bagus tapi bodinya itu belum mendukung fitur-fitur baru atau yang masih lama, ya berarti ada yang nggak kepake dong ya. Ada dari fitur lensanya. Gitu. Oh tapi gini Mas, ada nih orang yang tanya ke aku nih, apa sih keunggulan DSLR, apa juga sih keunggulan mirrorless? Jadi DSLR itu bagus buat apa dan mirrorless itu bagus buat apa sih gitu? Untuk sekarang, untuk di 2021 ini DSLR sekarang lebih digunakan untuk DSLR digunakan di fotografi. Fotografi. Sedangkan untuk mirrorless di sini digunakan untuk videografi dan traveling. Oh, karena juga tadi ya, karena bodinya dan bentuknya yang simpel ya mungkin ya. Betul sekali. Jadi seumpamanya kita kan ukurannya besar ini. Ya. Kita taruh di koper itu kan kadang-kadang nggak cukup. Ya. Kalau kita bawa mirrorless, lensanya itu kan juga kecil-kecil. Mirrorless itu lensanya itu cuma setengah dari ini. Oh, iya. Itu jadi lebih mudah gitu, lebih mudah dibawa kemana-mana. Jadi tergantung ke kebutuhan. Ya, kalau kebutuhannya untuk fotografi di studio kita nggak kemana-mana, ya mungkin DSLR bisa menjadi pilihan. Ya, ibaratnya DSLR ini apa ya? Kalau misalnya teman-teman yang tidak keluar atau traveling atau dalam ruangan, ya lebih baik mending pakai DSLR. Karena DSLR ini cakupannya lebih sempit gitu teman-teman. Mirrorless kan lebih luas dan bisa digunakan kemana saja. Karena terkadang DSLR ini kalau digunakan di outdoor kadang bisa overheat juga ya. Iya. Ya. Ini salah satu kelemahannya mirrorless. DSLR. Mirrorless. Ya, mirrorless itu cepat panas. Oh, cepat panas. Oke. Ada juga ini kan untuk pengetahuan aja sih. Ini pasti kan pernah baca di sini imun atau apa. Jadi ada ada beberapa jenis frame. Jadi gini Mas. Coba Mas, ini ditaruh kameranya yang atas. Di sini. Ini adalah namanya frame kamera. Frame kamera. Ini tiap kamera punya ukuran frame yang berbeda. Ini di sini ada warna putih. Ya, ada warna putih di situ. Itu namanya frame. Ada
jenis frame yang berbeda-beda. Yang sekarang ini yang paling maju itu yang paling baru itu ada namanya full frame. Jadi ukuran frame ini lebih besar lagi dan lebih lebar. Sedangkan yang saya bawa ini adalah MFT atau micro four thirds atau 3/4. Jadi lensa 3/4. Terus ada lagi yang di kamera Sony ada namanya APS-C. Terus ada di Lumix itu ada juga Lumix lebih ke micro four thirds MFT. Jadi apa sih gunanya lensa apa itu namanya frame itu? Jadi semakin besar, semakin lebar frame-nya, maka semakin bisa bokeh. Oh, gitu mas. Jadi kayak gini mas. Seumpamanya kita pakai lensa 1.8. Itu kan pasti bokeh banget. Iya. Terus kita nggak punya lensa 1.8. Kita pengen bokeh di 1.8 tapi kita tidak punya lensa 1.8. Kita punya lensa 2.8. 2.8. Kita pakai full frame. Maka itu blurnya hampir sama dengan yang 1.8. Oh, gitu mas. Jadi full frame ini keunggulannya lebih bokehnya lebih lah pokoknya. Jadi seumpamanya saya ini nggak bawa anunya mas itu. Saya punya perbedaannya sih mas. Perbedaan antara full frame dan MFT. Oh, Itu pas saya bawa mas. berarti ngangkat banget ya buat teman-teman ya? Iya full frame. Jadi kalau pengen yang bokeh ambil full frame. Tapi ya full frame ini untuk sekarang ini harganya masih di kisaran seperti Sony Mark II. Oh, Mark II. Ya, Sony itu namanya. Sony apa sih namanya? Yang punya Baista kita kan? Saya pernah basic Iya, Baista. Itu full frame itu masih sekitar 25 juta. 25 juta. 21 juta sampai ke atas itu full frame. Jadi kalau pengen hasil yang bokeh itu pakainya full frame. Ya, mas. Jadi sekarang ini ada di samping sana ada apa ini? Itu ada namanya adalah stabilizer atau yang biasa disebut dengan gimbal bahasa gaul. Apa sih mas gunanya itu mas? Ini itu adalah untuk membuat video teman-teman menggunakan. Kalau yang ini versi handphone ya. Versi. Nah, jadi bisa lebih stabil teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu analoginya adalah kalau teman-teman tahu kepala ayam itu teman-teman tahu kan kalau ayamnya digerakkan kepalanya tetap di depan gitu mas, enggak sih? Iya. Yang gini-gini itu. Nah, sama juga seperti penggunaan gimbal atau stabilizer. Jadi HP teman-teman nanti akan sebisa mungkin distabilkan. Mungkin kita ini lebih ke contoh langsung aja sih mas, bagaimana? Tapi bisa kenalin dulu ini alatnya. Ini lengkap banget. Yang saya pegang, mas. Nah, ini. Tolong dipindah ke kamera yang di atas. Nah, ini yang saya pegang ini adalah DJI Osmo Mobile 2. DJI Osmo Mobile 2. Terus kenapa sih kita pakainya bawa kamera tapi ke bawa gimbal HP? Kenapa mas? Apa? Nah, karena kalau untuk apa namanya penggunaan stabilizer untuk kamera itu mungkin belum begitu efektif dan teman-teman semua. Karena teman-teman semua kita semua tahu dan saya juga pun kebanyakan membuat video menggunakan handphone. Nah, jadi kita sejarahkan aja stabilizer menggunakan handphone karena nanti kita bisa pakai langsung juga. Jadi kita ingin memaksimalkan gear yang ada. Jadi teman-teman kan mungkin ada yang belum bisa untuk beli kamera DSLR, maka pakai kamera di situ. Dan kalau seumpamanya teman-teman apa itu namanya pengen stabil rekamannya pengen stabil, maka belilah untuk membeli. Nah, kalau misalnya ini kan milik kita sendiri ya, tapi kalau teman-teman nggak punya masih ada sewa kan? Ya, bisa sewa. Ini kalau disewa berapa sih biasanya sih? Di pasaran itu sekitar 40 sampai 50 ribu Kan satu hari. Jadi teman-teman misalnya sehari ingin ke misalnya ya nanti ya piknik ke pantai atau gunung. Nah, bisa nih sewa ini kemudian bikin video teman-teman jadi stabil. Dan cara pakainya
ya gampang ya. Ya, itu bagaimana ya caranya? Apa yang tahu? Tapi teman-teman pengen tahu ya bagaimana sih caranya nyeting ini, caranya agar ini bisa pasang ini. Oke, kita langsung praktekin aja nih teman-teman. Cara pakai CI Osmo Mobile Pocket 2. Apa mas? Bisa ditarikan? Tolong kasih kameranya di belakang itu sini. Ditirukan aja, tirukan aja. Coba ini di yang samping dikalibrasi mas, samping ini. Ya. Ini kan masih kayak gini ya. Masih enggak stabil gini, masih Contoh ini ya. masih miring. Masih miring. Ya, kita luruskan. Jadi ini ada tombol, Bukan tombol sih. apa ya? Kunci apa ya? Ada kunci. Nah ini dibuat, pertama di kendul, bahasa Indonesia apa sih? Dilonggarkan dulu. Nah dilonggarkan dulu, kemudian ini kan bisa ditarik masuk teman-teman, ditarik keluar masuk. Nah kita cari, nah kalau ini kan masih miring. Nah kita cari yang sampai lurus nih. Kayak gini. Nah udah nggak tuh. Jadi Kan? Kemudian dikencengin lagi. nanti yang horizontalnya kita setting dulu. Setting manual dulu. Biar lebih maksimal lagi. Mesin ini kan sudah Ini sudah seimbang ya. seimbang. Kita hidupkan. Caranya gini. Ini gimana? Kita tidurkan dulu. Nah, ini ada tombol nih ya. Kedua. Langsung diklik aja. Di hold. Nah, langsung kan. Nah. Ini udah. Kita nyalakan lampunya dulu. Oke. Ini kan teman-teman bisa lihat. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat kamera menjadi horizontal, karena kan kalau ini horizontal nih, karena diginikan teman-teman jadi turun ke bawah, tinggal klik tombol mode ini 2 kali, double klik. Set. Nah, langsung kan. Nah, Mungkin lebih jelasnya lagi mungkin bisa share screen dari HP mungkin. oh, dari HP. Tapi sebentar ya. Kita joinkan ke Zoom dulu nih HP-nya. Jadi di pasar ini kan udah ada banyak jenis gimbal. Ada ini yang namanya automatic gimbal digital. Jadi untuk otomatis ini ada namanya rotornya, ada mesinnya. Ada juga yang gimbal murah, ini agak mahal. Yang gimbal murah itu namanya gimbal apa ya? Jenisnya itu kayak gini ya, kayak gini. Oh, ini webinar ya, ada share screen ya kita ya. Lupa. Iya, ini nggak bisa screen ya dari kalau kita join ke Zoom ya. Ini kan webinar sih. Kita harus jadi apa dulu mungkin? Stay mute. Sudah tuh. Oh, bisa. Coba Share video ya. share screen. Share screen. Only the host can share in. Oh, mungkin jadiin host dulu ya. Jadiin host dulu. Ini kok share videonya dari ini mas, bukan itu. Oke, sudah. Kita balik kamera dulu. Nah, udah nih. Kita kasih. Nah, ini kan kondisi kamera mati.
Bisa mungkin ditampilin layar nggak? Ada di setting ya? Udah, ini udah kamera nyala nih. Kita hold ya teman-teman tombol modenya. Nah, ini udah nih, ini HP sudah dalam keadaan menggunakan gimbal. Jadi kita kalau misalnya pakai tangan biasa kan mungkin agak getar ya, tapi kalau ini kan dan ini ada 2 mode sih ya Mas ya, Pak, saya tahu ya. Yang satu ini namanya mode follow. Follow, Ya, follow. follow. Jadi otomatis kalau kita ke kanan, gimbalnya ikut ke kanan. Kalau ke kiri, gimbal juga ikut ke kiri. Halus. Ya. Dan mode satu Kita lagi. ke bawah. Atas. Sedangkan mode satu lagi itu namanya mode lock. Lock mode. Coba bukan lock situ mungkin. Itu lock sini ya. Kita ini ada M ini mode, diklik 1 kali. Klik. Maka otomatis akan melock yang ada yang Depannya di ya? depannya. Kita kanan kiri kanan kiri ini ke depan, ini lock di depan. Ya, Mas. Ini terlihat tuh. Nah, Kalau kita pengen kita bisa lihat mas-mas beli layar ya. jadi kalau kita seumpamanya di acara gimana ya, kayak ada pentas ini kita pengen kalau biar penampilannya tampilannya apa itu pementasannya kita nggak kemana-mana, kita pakai mode lock. Jadi walaupun kita ke kanan kiri itu Cek ini Mas. Coba saya pinjam. Let's try it. semua. Nah, ini udah mode follow ya. Nah, kemudian kita double klik teman-teman. Kalau ini kan miring kan ya. Nah, kemudian kita double klik supaya jadi lurus. Jadi kita double klik pada tombol M, maka akan langsung jadi lurus besokan. Nah, kan? Nah, karena ini modenya mode follow, maka kemanapun teman-teman mengarah akan mengikuti arah gerak teman-teman. Jadi terlihat sini. Nah, tapi halus. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ubah menjadi mode lock, kita pencet tombol M 1 kali. Nah, ini akan stabil pada titik tersebut meskipun tidak begitu ngelock, tapi ini sudah terhitungnya stabil. Kan? Nah, jadi dia akan mengusahakan untuk tetap pada tersebut, target tersebut. Alright, kita kembali ke kursi lagi. Seru juga nih main-main gamenya. Jadi teman-teman, oke, let's stop. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin membuat video yang stabil dan halus, jadi gerakan kameranya tidak handheld. Handheld itu artinya adalah gerakan tangan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan gimbal atau stabilizer namanya. Apalagi ketika HP-nya teman-teman sudah mendukung OIS atau AIS. OIS itu adalah Optical Image Stabilizer. Kalau AIS itu apa ya? AIS adalah E-nya apa saya lupa, tapi ya Image Stabilizer. Bentar. AIS Stabilizer. Ada image on stabilizer. Electronic Image Stabilization. Ya. Ya, AIS. Kalau OIS itu software, hardware. Dia berada di pada kameranya. Jadi kalau OIS HP-HP yang sudah mendukung OIS itu biasanya mungkin iPhone X ke atas ya sudah mendukung OIS. Jadi di kamera sini ada stabilizernya. Nah, kalau misalnya Android masih jarang, tapi Android itu punya fitur yang bernama AIS. Kalau OIS tadi kameranya yang ada stabilizernya, AIS ini adalah software. Jadi video teman-teman akan otomatis menjadi distabilkan oleh web stabilizer yang ada di handphone tersebut. Jadi kalau teman-teman HP-nya udah support AIS, HP Android sekarang udah support AIS, kemudian menggunakan gimbal ini yang stabilizer, maka video teman-teman ya udah pasti bakalan jadi
lembut banget, Iya, stabil banget. stabil banget, malah kestabilan. Iya. Nah, jadi itu teman-teman perkenalan tentang gimbal. Ya, tadi kan lanjut Mas Zen. mungkin ini tampilan kameranya bisa ditampilkan ke zoom. Nah, Ini dia. Ya teman-teman bisa lihat ya, di sini ada nah, di sini ada 1/100, terus ada f4.5, ada ISO 1600. Di sini ada tulisan 1/100. Ini adalah shutter speed. Terus ada f4.5. Ini adalah bukaan lensa. Dan ini ada ISO 1600. Ini adalah segitiga exposure. Kan tadi mungkin masih nerawang ya. Ini apa sih? Itu apa? nah itu. Apa contoh apa? Shutter speed itu apa? Ini benar. Nah, ini live view dari kamera. Itu dari kamera. Ini pakainya lensa apa nih Mas? Kita pakai lensa tele, Mas. Lensa tele nih. Teman-teman kalau tadi bingung maksudnya lensa tele apa sih? Nah, ini lensa tele. Bisa digunakan untuk men-shot gambar yang sangat jauh. Coba kita zoom ini. Ini mau habis ini, Mas. Baterainya udah mau habis ya. Nah, teman-teman tahu berapa jarak kita dari sini memandu kita ke gambar Galda itu? Ada sekitar berapa meter ini Mas? Kita berapa meter ya? Berapa? 10 meter. Tapi bisa seperti sedekat itu kan teman-teman. Nah, karena kita pakai lensa tele. Kita pakai lensa tele. Ini seumpamanya kita shutter speed-nya kita tambahin. Efeknya adalah semakin gelap. Karena ini semakin cepat namanya shutter speed-nya semakin cepat, maka cahaya masuk akan semakin sedikit, Mas. Oh, semakin cepat pengambilan gambarnya. Ya. Terus umpamanya kita 100.000, maka ISO-nya kita tinggikan. Untuk ISO-nya kita tinggikan ke 300. ISO Cari ISO tinggi. ini untuk ISO-nya ya. ISO-nya kita tinggikan. Nah, itu teman-teman yang kuning itu, warna kuning itu ISO-nya ya. Tapi kalau ISO-nya terlalu tinggi akan mengakibatkan noise. Nah, noise. Teman-teman tahu apa itu noise? Nah, mungkin yang teman-teman lihat sekarang gambarnya yang di kamera itu kan ada agak, nah itu Agak kayak ada bintik-bintik. bulut-bulutnya itu. Iya. Nah, itu namanya noise. Jadi kalau paling aman itu 800 sampai 1600 itu aman dari noise. Kalau di atas itu pasti ada noise. Ya, teman-teman nggak mau kan videonya jadi bulat ada begitu. Nah, makanya harus diseimbangkan. Terus ada namanya bukaan lensa. Jadi gini, Lensa. kita coba shutter speednya kita taruh ke 1/100. Terus kita coba buka lensanya, kita setting. Udah sangat lemot nih hasilnya. Kita setting ke 5,3. 5,3 ini bukan lensa ya Mas? Aperture. Aperture, bukan. Aperture. Aperture itu bukan lensa teman-teman. Bukan lensa atau aperture, sama aja. Jadi semakin ini kita karena kita nggak pakai lensa fix, maka ini otomatis mengikuti lensanya. Jadi kalau lensanya zoom, maka bukan lensanya akan semakin kecil. Oh iya benar. Maka tidak semakin. Itu cuma di zoom ya, tapi aperturnya mengecil ya. Karena kita pakai lensa zoom, pasti bukaan lensanya pasti besar. Karena vokal lensnya itu apa itu namanya, mekanismenya agak ya, kalau zoom itu emang agak gimana ya, susah jelasinnya. Gimana Mas? Gimana? Coba kita ganti lensa dulu ya. Kita ganti lensa ke
lensa kit. Kita pakai lensa kit. Alright. Kita ganti menggunakan lensa kit. Coba kita belikan sini mas. Ini bukaan lensa f4. Saya kira turunkan sampai f3,5. Karena ini bukaan lensanya paling kecil adalah 3,5. Jadi semakin semakin besar 1.8, 1.5 itu semakin kecil. Ini bisa dari jarak jauh. Ini maksimalnya kayak gini. Karena ini kita nggak pakai lensa itu namanya Zoom. lensa zoom. Coba diputar zoom in mas. Cuman jaraknya itu nggak bisa sampai gambar apa itu namanya, nggak bisa sampai gambar Bapak Ma'ruf Amin. Iya. Bapak Amin tadi sampai bisa sedekat itu ya. Kalau pakai lensa zoom. Kalau pada lensa ini lensa kit nggak bisa sampai. Jadi lensa kit ini mungkin kesannya lebih untuk ke penggunaan sehari-hari. Benar sehari-hari. Teman mungkin menggunakan sehari-hari cuma untuk foto-foto atau buat video biasa, mungkin bisa beli lensa kit. Sebenarnya satu lagi ya mas, kita lensa fix sebenarnya. Lensa fix. Lensa fixnya baru dipinjam sama alumni. Mohon maaf, belum bisa nih. Belum bisa. Mungkin 2.0 nanti kita bisa bahas. Ini masih 1.0 masih. masih ada acara lagi. Mas? Oh masih dong. Masih ada. Makanya teman-teman harus stay tune terus. Ini kita tadi udah lensa udah, Lensa udah, kamera sudah, kamera sudah. stabil ya sudah. Apa lagi? Sekarang ada teknik pengambilan gambar. Nah, ada teknik pengambilan gambar. Nah, jadi untuk setiap pengambilan gambar, setiap pengambilan video itu ada yang namanya itu tekniknya, ada macam-macam ya, jenis-jenis angle, ada jenis-jenis framingnya juga. Nanti hari ini akan kita bahas sampai tuntas. udah jam berapa nih, Mas? Jadi kayak seumpamanya kalau kalian pakai kamera HP, biasanya itu ada namanya garis-garis di kamera, ada garis-garis 3 di kamera. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya lihat kita ada yang ambil foto atau cuman teman-teman yang lihat dari orang profesional, hanya kan pasti kameranya ada garis-garisnya tuh mas. Kayak tadi di kamera tadi ada pas kita nampilin gambar ada garis-garisnya. Itu ada namanya apa sih namanya? Namanya rule of thirds atau misalnya rule itu artinya aturan, of thirds itu artinya ketiga. Iya, aturan tiga aturan. Pokoknya garisnya dibagi tiga, jadi 9. Itu gunanya untuk kita untuk mempermudah framing objek ini. Jadi seumpamanya ini kan kotak ini ladanya. Framingnya kita framing saya dan framing Mas Asfa ada di rule of thirds. Jadi ini framing garis ke-1, ini garis kedua. Begini. Ya, gimana ya jelasinnya? Gimana ya? Jadi kayak seumpamanya kita ingin menampilkan objek, tapi kita juga ingin menampilkan pemandangan di belakangnya. Seumpamanya kita pakai namanya yang ada di samping. Jadi ada 3 garis, kita taruh objeknya itu di samping agar suasana yang di belakangnya itu kelihatan. Seumpamanya kita foto nih di pagi hari di sawah. Nah, kita ingin memperlihatkan keindahan sawahnya. Nah, maka kita ingin foto seorang berdiri menghadap ke gunung, namanya ada sawahnya. Nah, kita ingin memperlihatkan keindahan sawah sama gunungnya. Nah, maka objek teman kalian atau orang itu kita taruh di samping kiri atau di samping kanan perlu upload. Jadi ada garisnya itu kita taruh di situ.
nanti biar kelihatan suasananya, bisa lebih memperlihatkan suasananya. Kalau di tengah kan nggak kelihatan ya gitu. Yang apa? Ya, jadi subjeknya itu memenuhi pemandangan, jadi nggak bisa tahu apa sih ini gitu. Terus ada juga angel camera. Angel camera itu apa aja sih mas? Ada banyak, ada bird's eye. Bird's eye itu apa? Angel. Nah ini bisa di share ininya nggak sih? Coba bisa. Nah ini dia. Ini kita ambil dari studio Antelope. Istilah shotnya dalam film yang perlu kamu ketahui ada yang namanya angel camera. Angel merupakan kata lain dari sudut pandang. Nah, ada 5 jenis angel yang perlu kamu ketahui. Tapi sebenarnya banyak sih. Tapi yang teman-teman perlu ketahui dalam membuat video dasar adalah 5 aja cukup. Oke, yang pertama ada bird's eye atau bahasa Indonesianya mata burung. Nah, ini kayak gini nih. Sudut pandang ini menampilkan sudut pandang yang tidak biasa karena posisi kamera yang sangat tinggi sehingga memperlihatkan subjeknya terlihat sangat kecil. Biasanya ini diambil menggunakan drone ya mas ya. Hanya mungkin teman-teman mau ngeliatin overview sekolahnya. Oke, tapi pakai drone kalau pakai HP gimana teman-teman? Nggak bisa. Mau pakai jetpack mungkin nonton ini nggak kan? Nggak bisa. Jadi misalnya mau memperlihatkan denah keseluruhan sekolah, pakai angle kameranya pakai bird's eye. Seperti ini contohnya. Oke, kemudian ada high angel. Angel maksudnya angel ya, bukan malaikat ya, high angel. Sudut pandang ini biasanya diambil lebih tinggi dari subjeknya, sehingga subjek terlihat di bawah. Nah, jadi masing-masing angel ini, Bang Zen, masing-masing angel ini memiliki tujuan dan supaya mendapatkan feeling sendiri dalam melihatnya. Jadi contohnya ini high angel ini. High angel ini digunakan biasanya untuk mengimpresikan tentang suatu keadaan yang terpuruk atau tersudutkan. Misalnya teman-teman lagi tersudutkan nih di pojok. Nah, kan biasanya kamera dari atas supaya kesannya lebih kayak mengintimidasi. Nah, kayak gitu contohnya. Ini tadi dalam keadaan terpuruk atau tersudutkan. Ini contohnya high angel. Jadi dari atas, objeknya ada di bawah, agak ke bawah. Oke, kemudian yang ketiga ada eye level. Sudut pandang kamera yang paling sering digunakan dalam pengambilan gambar. Cara menggunakannya adalah meletakkan kamera sejajar dengan subjeknya. Ini biasa sih mas. Biasanya kayak gimana ya? Seumpamanya ini saya mau memfoto Mas Asma. Yap. Saya taruh kameranya ini di depan matanya Mas Asma. Jadi sejajar dengan kepalanya Mas Asma. Jadi cara pengambilan gambarnya gini. Jadi pas di eye level. Nah, ini kalau ada yang ngomong gitu kan atau menjelaskan sesuatu eye level. Oke, selanjutnya ada low angel. Ini mohon maaf nih teman-teman ya, gambarnya kayak gini. Nah, sudut pandang ini diambil dengan meletakkan kamera lebih rendah. Jadi dari bawah ya teman-teman ya, dari bawah. Kesannya untuk mengempresikan suatu kemegahan. Jadi kayak mungkin teman-teman biasanya kan ada superhero nih. Kalau teman-teman sering lihat filmnya Marvel atau filmnya DC, ketika setiap kali Superman atau biasanya Thor kayaknya, pasti justru di bawah supaya biar lebih kesannya itu gagah gitu loh. Megah, mewah. Nah, seperti itu. Itu menggunakan yang dari low angel. Oke, kemudian ada lagi aturan framing nih Mas Zen. Coba Mas Zen. Ini ada aturan framing. Yang tadi sudah saya singgung tadi, ada rule of third. Rule of third adalah konsep framing di mana satu frame dibagi menjadi 9 bagian. Lalu sudah diletakkan di garis horizontal vertikal pada frame yang dipilih salah satu dari 9 garis tersebut. Ini tadi udah saya singgung ya. Ingin kita memperlihatkan Point of view-nya ya. Point of view-nya. Jadi tadi semuanya saya ingin semuanya saya di samping sini. Nah, ini kan kotak. Iya, kotak. Ini saya ada di frame paling pojok kanan. Ya, paling pojok kanan. Ya, pojok kanan. Sedangkan Mas Aswa ada di pojok kiri. Ya, ini. Semuanya ingin memperlihatkan pemandangan di belakang saya. Maka objek harus ditempatkan di pojok sini untuk agar bisa pemandangan di belakangnya agar kelihatan. Ya, jadi Mazen di row after ada 3 itu kan ada Mazen ada di kolom paling kiri, ya, dan saya ada di kolom paling kanan atau sebaliknya mungkin ya. Agar yang kolom tengah kosong jadi kosong. Kolom tengah ke sana kosong gitu. Coba kalau teman-teman perhatiin di setiap berita itu pasti biasanya itu
pembawa acaranya itu bukan di tengah tapi dia kayak di samping, karena dari pembawa acaranya ingin memperlihatkan suasana yang di belakang itu apa. Nah, gitu. Di sini ada upacara ada Jawa, ya. Cuma objeknya di tengah, nggak tahu di belakang ini apa, ini ada apa ya. Terus sedangkan kalau frame-nya di samping sini bisa kelihatan orangnya, objeknya, pewawancara itu namanya pembawa acaranya bisa ngomong, bisa in frame, dan suasananya bisa ikut in frame juga. Ya, benar banget. Jadi penting banget ya teman-teman roll object ini supaya pesan yang disampaikan dari video atau acara tersebut tersampaikan. Jadi kemudian ada lagi Mas Zeni, one point perspective. Nah ini juga termasuk rule of third nih. Subjek diletakkan pada tengah-tengah frame. Kalau teman-teman lihat ini, nah ini kan ada garisnya di sini 1, 2, bagi 3 kan. Nah ini ada tengah-tengah nih mbaknya nih. Jadinya namanya one point perspective. Kemudian ada headroom, jarak antara bagian paling atas subjek dengan bagian paling atas frame. Ini gimana nih? Paling atas subjek dengan bagian paling atas frame. Oh, jadi mepet gitu. Jadi semuanya ya. Nah, ini saya ada di top frame. Ya, ini namanya headroom. Jadi jarak antara ini semuanya frame. Ini frame. Tangan kanan saya ini frame. Ya. Saya mepet sama frame ini. Nama headroom. Kemudian ada looking atau leading room. Nah, ruang kosong antara mata subjek dan tepi frame yang berseberangan. Biasanya kombinasi frame ini digunakan untuk menentukan frame selanjutnya melalui ruang kosong dalam frame. Ini yang saya singgung tadi. Jadi ini kan row object. Ya. Objeknya kita taruh di kanan atau di kiri. Ini kan objeknya ini ditaruh di kanan ya misalnya. Ya, di kanan ya. Teman-teman lihat di kanan, di kanan ya. Jadi ada ruang kosong untuk menampilkan apa yang di belakangnya. Nah, jadi kan ini kan bagian sini nih teman-teman, kalau teman-teman kan agak dikosongin kan. Ini orangnya kayak kesini karena dia lagi melihat ke sini. Sini ada objek lain. Jadi gitu. Oke, lanjut. Jenis ukuran shot nih. Yang pertama ada extreme wide shot. Subjek dilihat sangat jauh dari frame, digunakan biasanya untuk shooting eksterior atau keseluruhan secara total ya. Misalnya teman-teman lagi ada di gunung misalnya, itu makanya banyak extreme wide shot karena pakai drone. Kan biar kita bisa melihat pemandangannya yang keseluruhan gunungnya. Jadi teman-temannya kecil tapi semuanya kelihatan dulu. Iya, gitu. Lanjut, apa nih Mas ya? Very wide shot atau VWS. Dalam shot ini, subjek masih terlihat dalam lingkungan sekitarnya yang lebih ditonjolkan dan dapat digunakan untuk shooting eksterior maupun interior. Biasanya menandakan di mana, kapan, dan sedikit informasi mengenai siapa. Ya. Jadi ini objeknya mana sih? Ini udah teman-teman objeknya. Nah, ini kan subjek utamanya. Nah, jadi tapi dari jauh supaya tahu feel-nya dapat. Oh, ini mbaknya lagi ada di kamar. Gitu. Menggunakannya dari wide shot. Jenis shot. Ya, biasanya ini kalau wide shot ini kita juga memperhatikan jenis lensanya. Kan saya sudah menyinggung di awal tadi ada lensa wide, ada lensa standar dan lensa zoom atau lensa tele. Ini kalau biasanya pakai yang wide ini kita pakai lensanya lensa yang zoom. Ya. Terus ada apa lagi Mas? Kemudian ada lagi wide atau long shot. Nah, wide ini artinya agak lumayan jauh. Seluruh tubuh subjek tokoh masuk dalam frame. Biasanya memberikan informasi mengenai di mana, kapan, dan lagi ngapain kegiatannya. Misalnya acara-acara masak seperti MasterChef itu banyak menggunakan wide atau long shot. Lanjut lagi, agak lebih cepat. Ada medium shot. Medium shot. Nah, menampilkan beberapa bagian subjek. Jadi biasanya itu sampai pinggang ya. Kepala sampai pinggang. Oke, ini kalau dijelaskan secara dekat. Kemudian ada lebih dekat lagi, namanya ada medium close up ya teman-teman. MCU, bukan Marvel Cinematic Universe, tapi medium close up. Bagian yang masuk dalam frame hanya dari kepala sampai dada. Ini biasanya yang dian ya Mas ya. Vlog-vlog itu kebanyakannya ini ya. Nah,
supaya lebih jelas apa yang diucapkan dari bibirnya. Oke, lanjut lagi ada close up. Close up ini terhitung dekat, mulai dekat nih. Saat shot ini menampilkan bagian detail dari wajah, ini diambil dari bagian kepala hingga bawah. Jadi kalau kita ingin menunjukkan sesuatu, maka kita pakainya extreme close up. Kayaknya ada extreme close up dia. Close up ini untuk menampilkan detailnya. Jadi seumpamanya kita lagi ngapain sih? Nangis. Nangis. Untuk detailnya lagi kita pakai namanya extreme close up juga. Extreme close up. Ini close up, nah ini extreme close up. Ini lebih deket banget. Jadi seumpamanya kita buat shoot ada orang nangis, kita frame-nya segini, terus kita cut lagi frame-nya mata gini. Nah, jadi biar lebih informasi lebih detail. Ini lagi ngapain sih? Biar feel-nya dapat juga ya. Ini benar juga. Benar banget. Oke, kemudian ada lagi nih beberapa nih cut in, menampilkan bagian detail lain dari subjek. Misalnya mau jotos gitu ya. Nah, ini ditampilkan tangannya doang nih. Pertama dari jauh gini, terus di cut in, di tangan gini. Nah, dua, itu namanya cut in. Ada cutaway. Cutaway ini shot selain subjek, biasanya digunakan sebagai transisi. Gimana sih ini cutaway? Cutaway itu gini. Namanya tahu lihat film 197 yang itu perang itu 1972. Iya kan? 1972 itu pakainya banyak yang pakai cutaway. Transisinya jadi transisi cut gitu. Kayak seamless gitu, kayak halus banget gitu. Jadi biasanya cut gitu. Berarti kayak yang ini ya? Ya oke, ini dapat arahan kalau waktunya sudah habis mas. Banyak banget sih sebenarnya kan masih ada two shot, masih ada over shoulder shot. Kalau mau ngomong kan ini gini kan. Nah, tapi karena waktunya sudah habis, memaksa kita untuk berpisah dulu teman-teman. Oke, mungkin itu Mas Zen. Tadi kita udah belajar apa aja sih hari ini? Masih sedikit banget lah. Iya, masih sedikit banget. Padahal baru seru-serunya masih kita. Baru seru-serunya ini. Tadi udah pengenalan gear-gearnya. Iya. Dari mulai lensa, kamera, stabilizer, handphone juga tadi. Kemudian ada apa ini? Jenis-jenis angle dan shot. Shotnya jenisnya belum selesai juga. Tapi waktu selalu berputar dan kita harus berpisah untuk hari ini. Tapi tenang, teman-teman besok masih bertemu dengan saya. Iya. Ya. Besok bertemu dengan Mas Asfa dalam sesi editing di Premiere Pro. Editing dengan Premiere Pro. Jadi disiapkan kalau teman-teman di rumah ada PC atau laptop yang bisa digunakan untuk Premiere Pro, teman-teman bisa buka sekaligus nanti kita belajar bareng. Klik aplikasi Premiere Pro, cara pembuatan video dasar. Downloadnya di adobe.com. Yap. Itu download itu ada trialnya 15 hari sampai 30 hari. Nah, pakai trial dulu aja enggak apa-apa. Oke, mungkin itu dari kami berdua pada hari pertama ini Mas Zen. Mungkin ada pertanyaan? Apakah ada sesi pertanyaan atau tidak? Ada sesi pertanyaan? Ya, oke. Boleh nih. Ada teman-teman yang mau tanya nih, boleh nih. Silahkan bertanya. Tapi ini sudah mau jam 3 malam. Tanya 2 nih, silahkan ditanyakan, boleh tanya langsung on mic atau on cam, boleh juga lewat kolom chat. Cek. Ya. Ada siapa? Ya, Alhamdulillah ada 2 orang ini. Alhamdulillah materi pada siang hari ini sudah selesai. Ya. Dan mungkin akan kita buka sesi tanya jawab. Tapi hanya dua penanya ya, 2 pertanyaan aja ya. Ya, boleh. Sudah buka 2 pertanyaan. Oke, bagi yang bertanya, Oke, mungkin bisa langsung open mic,
langsung bertanya lewat Zoom, dan bisa juga langsung chat di kolom Zoom atau langsung japri di nomor moderator. Nah, ini sudah ada dari beberapa peserta bertanya ya untuk para narasumber kita pada siang hari ini. Oke, saya bacakan pertanyaan pertama. Kak, gimana nih agar cara perawatan kamera DSLR dan mirrorless biar nggak cepat rusak? Jadi si penanya ini kira-kira mungkin kayak maintenance, cara perawatan dan gimana kita gunain biar nggak gampang rusak. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mungkin bisa dari narasumber satu persatu bisa menjawab pertanyaan dari peserta ini. Mungkin bisa maju dulu nih, jawab nih. Jadi lensa ini ada perawatannya. Jadi pasti teman-teman pernah dengar lensa jamuran. Masa bisa sih lensa jamuran? Padahal ini kan lensa kan dari apa itu namanya, plastik sama besi. Kok bisa jamuran gitu? Bisa. Itu karena biasanya lensa ditaruhkan di tempat yang lembab. Itu biasanya mengakibatkan lensanya itu jamuran gitu. Nah, perawatannya itu adalah pertama, ini lensa ini jangan pegang pakai tangan, jangan dipegang, haram hukumnya. Haram. Lensa depan sini dan sini, belakang lensa sini haram dipegang. Terus gimana sih cara bersihnya? Cara bersihnya gini, cara bersihnya ada namanya lensa cleaner kit. Jadi kita pakai namanya kayak blower, kayak apa itu namanya? Oh, itu yang buat itu kan, pipet itu ya, ya? pipet Buat ya. Kita pakai pipet, kita bersihkan debu-debu yang ada di lensa. Ya, di lensa ini kita gini-giniin. Nanti kalau udah bersih, kita bersihkan yang bawah dulu. Jadi jangan pakai tisu, jangan pakai tisu basah itu jangan. Itu buat lensa bikin lensanya rusak. Jadi kalau setiap kali penggunaan harus lensa dibersihkan gitu. Tapi kalau misalnya mau dilap itu ada alatnya sendiri ya, enggak sih? Ya kan? Jadi setelah sudah kalau ada uang kita taruh filter di sini. Jadi untuk melindungi lensa dalamnya. Perawatannya mudah sih. Setiap kali habis pakai bersihin lensanya. Dan taruh di tempat yang jangan lembab, jangan terlalu panas, jangan terlalu lembab gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini dari Mas Aswad mau menambahkan? Ya, pokoknya makanya hati-hati lah, pakai hati, jangan kasar, oke? Mungkin dari peserta yang di Zoom ingin bertanya, bisa raise hand. Masih ada satu kesempatan lagi buat bertanya. Satu orang. Ini sebenarnya banyak ya Mas yang pertanyaan di Japri. Yang di Japri banyak sekali Mas. Tapi kita kasih kesempatan untuk teman-teman atau peserta yang di Zoom, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung open mic. Oke. Ini ada pertanyaan yang masuk. Udah. Bang, saya menggunakan lensa kit standar dan telah menggunakan aperture yang lebar, tetapi background fotonya kok tidak blur ya? Nah, itu gimana? Nah, ini lebih masih jawab sebelumnya. Jadi kan aperturnya tergantung, aperture lensanya berapa. Di sini kalau di sini 4.5 ini tidak blur. Kalau ingin kamera ngeblur, pakai yang 1.8, itu pasti ngeblur. Jadi kalau dicek dulu Mas, itu buka lensanya berapa. Kalau buka lensanya 4.5 itu belum ngeblur.
masih bisa blur lagi itu pakai lensa yang bukaan lensanya besar 1.4 1.8. Coba settingannya diatur paling kiri, paling apa itu namanya, paling kecil, paling besar yang besar di angkanya paling kecil kayak 1 titik berapa gitu, 2 titik berapa gitu. Terus Cukup mas. kalau bokeh pakai lensa fix ya. Pakai lensa. Kalau mau bokeh pakai lensa. Kalau pakai lensa kit mungkin maksimal ya nggak bokeh-bokeh banget sih. 3,5 mas. Iya 3,5. Tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya di private studio biasanya pakai lensa kit karena ingin ngeblur bokeh, dan aneh kalau lensa kit itu nggak bisa di zoom. Nah, lensa kit nggak ada di zoom teman-teman. Nggak bisa di zoom. Catatan ini. Total. Semuanya ini kita pakai lensa zoom 50 mm, ya udah milimeter 50 mm. So, kita cuma bisa atur apa itu namanya, bukaan lensanya, dan itu cuma bukaan lensanya doang. Zoomnya nggak bisa, jadi nggak bisa kita majukan, mundurkan, ini nggak bisa. Jadi cuma Jadi catatan buat teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman belum pernah beli atau belum pernah sewa dan mau sewa atau mau beli, dan teman-teman ingin menggunakannya buat dolan-dolan atau gimana, atau traveling atau mana, itu jangan pakai lensa fix dulu. Jangan pakai lensa fix dulu, karena lensa fix ini buat yang fokus ya, untuk foto yang bokeh-bokeh banget. Nggak bisa di zoom, autofocus juga. Jadi lebih sarankan untuk pakai lensa kit. Tapi kalau memang sudah tak paham dan ingin memotret yang bokeh atau yang blur, pakai lensa fix. tapi konsekuensinya gitu, nggak bisa mainkan focal length-nya atau zoom. Yes. Oke, terima kasih bagi penanya. Insya Allah sudah jelas ya semuanya ya. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang bertanya, tapi karena keterbatasan waktu, nanti jawabannya akan di WhatsApp gitu ya. Lewat grup. Iya. Oke. Karena waktu kita sudah habis, Mungkin ini langsung ke sesi selanjutnya, penutup ya. Tapi sebelum kita tutup diskusi sesi hari ini, mungkin kita berikan kesempatan dari narasumber memberikan close statement satu persatu. Closing statement. Coba tidak apa-apa Mas. dipersilakan ke narasumber. Monggo, Pak narasumber. Apa ya? Jadi gini teman-teman, statementnya adalah tidak masalah gear apapun yang teman-teman punya, meskipun belum punya kamera atau belum punya gear yang mumpuni, tapi ketika niat itu ada, maka kita bisa mengusahakan. Jadi intinya jangan pernah terpaku pada keadaan. Gimana pun katanya teman-teman, kalau teman-teman mau belajar pasti bisa. Seperti Mas Zain ini, Mas Zain dulu mulai dari nol, saya kenal Mas Zain ini. Dia dulu istilahnya zero, kamera nggak tahu, kamera belum pernah, berawal dari HP semuanya. Tapi Mas Zain mau belajar, dan pada sekarang ya kamera tinggal calling. Kamera boleh pakai nggak? Iya. Dari Mas Zain? Ya langsung. Hampir sama sih sama Mas Rizky. Jangan terpaku sama keadaan, jangan terpaku sama alat dan keadaan itu hanya sebuah apa itu namanya, alat pendukung saja sih. Iya. Pak belum punya kamera, pakai HP. Untuk kamera pakai HP. Ini kalau dimaksimalkan, ini bisa untuk video, bisa foto, bisa editing juga bisa. Ngedit juga bisa. Ini juga bisa. Jadi wah Mas, aku mau mengedit tapi mau berhasil tapi masih belum punya kamera, pakai HP. Nggak punya komputer, pakai HP. Karena sekarang HP ini udah ada aplikasi untuk editing video, editing foto, udah ada Lightroom, ada VN, ada, Dan bahkan nggak perlu HP yang mahal-mahal ya. nggak buat HP yang mahal. Iya. Itu sekarang. Jadi jangan terlalu keadaan. Semua itu tergantung main bahan itu. Dan niat mainnya itu. Sama niat, kalau niatnya udah kuat pasti nggak ada alasan untuk alatnya gini, itu nggak ada alasan. Cuma gitu. Itu Mas. Ya, terima kasih kepada Mas Aspa dan Mas Yen yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Untuk itu,
itu kita bisa langsung ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Marilah kita tutup, tapi sebelum kita tutup ada tugas nggak nih Mas buat peserta? Ada Ada? tugas nggak sih? Enggak usah dulu. Nggak usah, nggak usah Jangan. dulu. Oke. Tugasnya besok harus hadir. Oke. Jadi masih ada hari esok ya, masih Nah, ada. itu tugasnya. Tugasnya besok harus hadir, ajak teman-teman kalian. Kita belajar bareng. Kalau katanya daftarnya terakhir tanggal 28, nggak apa-apa, ajak teman-teman lagi untuk ikutan. Jadi ada teman-teman mau ikut ini lagi, itu nanti ya terus malu aku pokoknya sosial bareng. Oke. Keren sekali nih Mas Mufid ya, dari pemaparan dari narasumber kita pada siang hari ini, Mas Asfa dan Mas Zen. Jadi sudah banyak banget yang tadi dikenalin, dari pengenalan lensa, gimbal, terus jenis-jenis short, angle dan framing. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Asfa dan Mas Zen mungkin ilmu yang kita nggak tahu nanti ke depannya itu bakal jadi ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi mungkin memang untuk teman-teman yang mengikuti acara dari awal sampai akhir, mungkin nanti akan merasakan ke depannya manfaat ilmu yang telah disampaikan oleh Mas Zen dan Mas Asfa ini. Insya Allah berguna di masa mendatang. Orang ilmu kayak gini selayan kanggo terus. Pasti kepake terus, itu pasti. Keren sekali. Mungkin Mas Mufid bisa langsung. Ditutup ya Mas ini? Iya. Aduh. Saya Dan- pengen belajar lebih banyak lagi sebenarnya. Tapi karena Besok waktu. besok Mas. Oke. Teman-teman Baiklah. Cukup sekian dari kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih tepuk tangan. Kami kembalikan kepada MC. Langsung.